Sejauh ini terdapat 6 jenis vaksin yang disetujui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di antaranya vaksin Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, dan Bio Farma. Vaksin Sinovac buatan Cina telah diuji coba di Bandung, Jawa Barat pada Agustus 2020 dengan melibatkan 1.620 relawan. Pada 6 Desember 2020, 1,2 juta vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Indonesia. BPOM menyatakan bahwa vaksin Sinovac aman dan masih menunggu hasil efektivitas. Pada 16 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan vaksin COVID-19 gratis untuk seluruh masyarakat. Jokowi juga akan menjadi orang pertama yang akan disuntikan vaksin. Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Terdapat kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19, diantaranya tokoh masyarakat atau agama, pelaku perekonomian strategis, guru dan tenaga didik, aparatur kementerian atau lembaga, serta masyarakat rentan dari aspek sosial dan ekonomi. Kembali di Tausiah akhir tahun bersama saya dan Ustadz Deddy Corbuzier Cahyadi. Gimana bro? Cahyadi, gimana sih? Apa kabar teman-teman nih? Dari tadi belum disapa nih teman-teman dari GP Ansor. Luar Tepuk tangan dulu dong buat biasa. GP Ansor. Punya Menteri Agama. Luar biasa. Bro, 2020 hampir berakhir bro. 2020 hampir berakhir, tahun baru sudah dekat. Tapi ya gitu dekat doang, kayak hubungan kita dekat tapi nggak jadi-jadi. Tapi kita harus inget ya teman-teman ya, ini tahun 2020 udah dekat ya. Hidup itu memang sebentar. Ya. Sebentar ketawa, sebentar sedih, bentar lagi gila habis itu kan. Tapi alhamdulillah biasanya kalau ada event momen tertentu itu pasti beda pendapat ya. Katakanlah Idul Fitri, NU Muhammadiyah itu selalu berbeda pendapat. Betul. Tapi tahun baru ini Bu, alhamdulillah baik NU dan Muhammadiyah bersepakat tahun baru jatuh 1 Januari. Wah. Emang gitu bro? Emang gitu. Emang gitu bro? Oh, gitu ya. Enggak. Emang gitu. Emang gitu ya. Iya bener, emang gitu. Yang gue bingung tuh kemarin baca berita dinosaurus. Kenapa tuh? Kan lagi belajarin dinosaurus ke teman anak gua. Ah. Dinosaurus katanya umurnya ada yang jutaan tahun. Terus? Bukannya dunia kita baru tahun 2020 ya? Berarti sebelum itu Berarti hoax ya? hoax itu berarti ya? Hoax atau gimana sih? Usia jutaan, kan ini abad baru 20. Dinosaurus katanya usianya jutaan tahun. Tapi dunia kita kan ini tahun 2021. Nah berarti yang jutaan tahun yang lalu gimana tuh? Berarti sebelum Masehi bro. Oh sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Oh gitu? Oh gitu? Iya. Oh nggak ditulis soalnya. Oh nggak itu. ditulis ya? Iya. Ya begitulah kadang-kadang sesemat-sematnya orang. Lama-lama gila kita ya. Oke. Tapi optimis nggak sih bro? Ini vaksin Pak Jokowi udah datang. Pak Jokowi ini harus kita hargai karena beliau mengatakan bahwa beliau akan menyuntik vaksin pertama kali. Ini luar biasa. Iya. Karena pemimpin, ini pemimpin. Luar biasa. Tapi ya itu bro, ada COVID minta vaksin. Ya. Vaksin datang, dipertanyakan sertifikasi halalnya. Betul. Sudah dijelaskan halal, bisa nggak presiden duluan? Presiden mau minta di live mau jangan diedit. Diedit lalu begini-begini, mau lo apa sih gitu loh. Tak pikir-pikir jadi pemimpin nggak enak bro ya. Beneran, jadi pemimpin tuh nggak enak. Betul, Jadi, Anda kok mau melengsarkan Jokowi tiba-tiba? loh, gua ngomong jadi pemimpin nggak enak, lengser Itu dari Anda mana? mau melengsarkan berarti kan? Kenapa? Anda bilang, wah jadi pemimpin nggak enak. Artinya Anda minta Pak Jokowi turun dong? Bukan, ternyata posisi Pak Jokowi nggak enak. Wah, Anda nih. Oh, gua tahu kenapa dia ngomong seperti itu. Supaya tahun depan nggak ada saingan hostnya. Tapi kita Kalau salut orang ya. bilang begini, presiden nggak bisa begini-begini. Ini mimpin negara bro. Ya, Imam betul. sholat saja susah. Mau ngimami, diprotes sama jamaah. Suratnya jangan panjang-panjang. Baru imam sholat. Baru Imam Sholat. Apalagi imam apalagi negara. jadi apalagi jadi presiden. Betul. Tapi yang pasti memang vaksin ini akan terus diteliti kayak tadi akan terus diteliti dan sekarang nambah 6 nih. Tadinya kan 5 nih, sekarang jadi 6 sekarang ada 6. satu lagi. Terus juga yang tadi saya udah bilang ada varian baru, ternyata virusnya ini berkembang lagi di Inggris. Di di Inggris Inggris udah ya. masuk. Nah akan dicek lagi apakah varian ini, G614 kalau nggak salah. apa itu? Varian yang barunya. Yang baru, G614. Nah katanya Nah, Gus itu Miftah. kalau dulu flu burung dari H5N1, berarti dari Semarang. H5N1H Semarang. Iya bener juga. Kalau Jakarta B. Bener juga. Jadi akan diperiksa lagi nih, mudah-mudahan dengan adanya vaksin,
Jadi herd immunity. Iya, tapi yang jelas saya meyakini la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tuhan itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Tapi ya memang pandemi itu bro, pandemi itu kan udah terjadi berulang-ulang kali kan. Tidak hanya ini. Tidak hanya ini. Nah mudah-mudahan dengan teknologi sekarang ya kan, teknologi kalau zaman dulu kan teknologinya belum ada. Nggak ada teknologi. Nah kalau sekarang dengan teknologi harusnya kita nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu takut. Memang waspada harus ya kan. Tapi ikhtiar. jangan takut yang berlebihan. Tapi jangan takut berlebihan. Maka takut Gus Miftah berlebihan. mau tasyah tentang harapan 2021. Oh Anda punya harapan 2021? Oh jelas, harapan gue adalah Deddy Corbuzier punya gandengan baru. Nikah kok gandengan baru. Sorry. Jangan mulai. Bagus Berakit-rakit sekali Anda dulu, berenang-renang ke berusaha. tepian. Mantanmu sudah berkali-kali penghulu, kok kamu masih sendirian? Udah berkali-kali ke penghulu. Luar biasa ya. Subhanallah. Oke, pemirsa. Nggak ikutan yang itu. Aduh, yang jelas gue punya quote untuk Bro Deddy ini kan. Gua Madrid, dia Barcelona. Guanya udah merit, kamunya masih berkelana. Kalau yang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Yang ya. pertama tadi yang loh. tadi jangan ya. Yang pertama itu loh. Oke, harapan tahun 2021 tahun harapan. Pemirsa, dulu iman yang harus kuat. Sekarang imun yang jadi fokus. Kenapa? Karena dunia sedang waspada. Dulu kalau orang bersin bilang alhamdulillah, umur panjang. Sekarang orang bersin dianggap sedang sakit dan membawa masalah dan malapetaka. Betul. Kenapa? Betul. Karena dunia sedang terguncang. Dulu bersatu kita teguh, sekarang berkumpul kita runtuh. Kenapa? Karena dunia sudah lain. Gitu kan? Kalau Bro Deddy beda lah. Bersatu kita teguh, bercerai cari lagi. Ya. Kan katanya yang Iya. itu. Oh, yang itu yang cari lagi gitu loh. Iya. Lo tetap gak laku. Dulu ada tamu, kita senang. Wow, tamu. Sekarang karena tamu malah dianggap karena dianggap berkah. Sekarang ada tamu dianggap bawa musibah, bawa penyakit. Kenapa? Karena dunia sudah payah. Dulu kalau ketemu jabat tangan. Sekarang kalau ketemu angkat kaki, Bro. Kenapa? Karena pengen cepat pergi, dunia sedang sakit. Dulu kemana-mana, parfum yang kita bawa di tas. Sekarang hand sanitizer, spray yang dibawa. Kenapa? Dunia sedang dilanda ketakutan. Dulu senyum dibagikan, sekarang masker yang dibagikan. Kenapa? Karena dunia sedang dilanda kesulitan. Dulu kata negatif tidak bagus, sekarang kata positif yang tidak bagus. Kenapa? Karena dunia sedang galau. Dulu pulang membesuk orang tua membawa kebahagiaan. Pemirsa, sekarang membesuk orang tua disangka membawa penderitaan. Kenapa? Karena dunia sudah aneh. Dulu cuci tangan untuk makan. Sekarang di mana-mana disuruh cuci tangan, tetapi tidak dikasih makan. Kenapa? Karena dunia sudah terbalik. Dunia sudah berubah. Maka memang benar tidak ada yang abadi. Hikmah di balik musibah, apa yang pengen saya sampaikan? Yang pertama, Bro, ternyata kita itu sangat kecil. Saya ingat betul ketika saat itu ya, persahabatan saya dengan Bro Deddy. Barangkali Bro Deddy adalah orang yang tahu bagaimana perjalanan karir saya. Dan tidak mudah barangkali, kata teman-teman media, 1 tahun Bro. Saudaramu ini viral 2 kali, dalam waktu 1 tahun. Pertama viral di klub malam sholawatan. Yang kedua gara-gara lu membawa viral. Kan botak membawa berkah. Oh ya. Gitu kan? Membawa viral ya? Membawa viral. Bukan virus ya? Bukan virus. Nah, botak membawa viral bukan virus. Saat itu subhanallah Bro Deddy tahu dalam sehari permintaan orang ngundang ngaji Gus Miftah sampai 500 permintaan. Artinya kalau 1 bulan berarti berapa, Bu? 15.000 permintaan. Padahal 1 bulan saya hanya bisa ngaji 120 kali. Itu pun sehari udah 3-4 kali. Beliau cerewet, Bro, jaga kesehatan dan sebagainya. Apa hikmahnya saat itu, Bro? Saat barangkali mungkin, walaupun saya tidak merasakan itu. Mungkin saya dianggap mabuk popularitas, mabuk kemasyhuran, mabuk terkenal, mabuk viral dan lain sebagainya. Satu saat saya dikabari bunda masuk rumah sakit. Iya. Bro Deddy tahulah. Awalnya saya menyangka penyakit bunda ini hanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bunda telepon, bahkan sampai beliau masuk rumah sakit saya tidak menemani.
saya masih ada di Pekalongan bersama Habib Lutfi. Abah, saya harus masuk rumah sakit. Penyakit yang kemarin kambuh. Padahal penyakit ini sudah 2 tahun. Setiap minggu bunda harus ke rumah sakit tanpa saya temani. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ketika siang hari saya datang, penyakitnya masih sama bro. Saya harus roadshow ke Jawa Timur. Karena saat itu naudzubillah min dzalik. Saya pergi 2 minggu, pulang setengah hari saya harus berangkat lagi. Setiap saat seperti itu. Akhirnya saya berangkat ke Jawa Timur, sampai jalan bunda telepon sambil menangis. Abah maafkan bunda. Loh kenapa sayang? Kenapa kamu menangis? Please abah maafkan bunda. Saya waktu itu mikir, kenapa bunda menangis? Saat itu beliau mengabarkan kepada saya, tolong abah telepon dokter sekarang. Ternyata ada penyakit lanjutan dari penyakitnya bunda. Saya sudah feel bad bro, saya nangis waktu itu. Ada apa dengan istri saya? Akhirnya saya telepon dokter yang menangani bunda. Dokter, ada apa dengan istri saya? Kenapa beliaunya menangis? Apa Gus Miftah nggak bisa ketemu saya? Mohon maaf Pak, saya baru di luar kota. Tolong sampaikan apa penyakit istri saya. Saat itu dokter, mohon maaf Gus ya, saya mohon maaf. Kenapa? Istri Gus Miftah positif kanker. Positif kanker bro. Dunia serasa runtuh, hancur bro. Mata gelap, nangis saya sudah jadinya. Apa kemudian yang saya pikirkan saat itu? Allah negur saya bro. Allah mengingatkan Miftah, hei Miftah kamu jangan sombong. Selama ini kamu lupa diri. Kamu tinggalkan anak istrimu untuk kepentingan orang lain. Kamu gak pernah di rumah. Istrimu sampai sakit kamu gak pernah ngantar ke rumah sakit. Kamu gak pernah lagi gendong anakmu. Kamu tidak pernah lagi ngurusi santrimu. Barangkali itu yang dikatakan Allah sama aku. Nangis aku. Saya akhirnya masih melanjutkan kewajiban dakwah saya di 2 lokasi. Dan saya bilang sama asisten, tolong semua jadwal saya 10 hari ke depan di cancel. Saya pulang. Keesokan harinya saya melihat bunda terbaring di rumah sakit. Beliau masih tidur. Saya pegang tangannya. Saat itu kemudian saya betul-betul merasa diingatkan oleh Allah. Miftah kamu itu kecil. Kamu itu kecil. Kamu jangan sombong. Barangkali kalau bahasa anak sekarang, gua bisa ngangkat elu. Tapi gua juga bisa ngancurin elu kalau lu sombong. Maka pemirsa, apa kemudian yang mau kita banggakan? Saat itu kemudian saya betul-betul berpikir bahwa saya harus punya quality time dengan keluarga. Harus punya waktu untuk santri-santri saya. Itulah kemudian cara Allah menegur saya. Tapi sebagai orang yang beriman kemudian saya katakan, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah saya khilaf. Ya Allah saya salah, engkau tegur aku. Saya nangis. Maka saya meyakini begini, bunda orangnya baik. Sehari barangkali kawan-kawan Ansor kalau mau tahu hebatnya istri Gus Miftah. Pembaca sholat minimal 15.000 kali. 15.000 kali. Sementara gara-gara saya kesana kemari, kurang ibadah saya. Kurang selawat saya. Maka saya selalu meyakini, kehebatan seorang suami pasti berangkat dari doa-doa istri. Dan itu betul-betul saya lakukan. Betul-betul saya alami. Makanya ketika kemudian kondisi seperti ini, kita ambil hikmahnya bro. Ketika musibah ini berlangsung seperti pandemi 19 ini, gak berakhir-berakhir. Kita ambil hikmahnya, jangan saling menyalahkan. Bangsa ini sudah terlalu sibuk dengan saling menyalahkan. Antara satu golongan dengan golongan yang lainnya saling menyalahkan. Padahal seharusnya selain kita merasa kecil, yang perlu kita lakukan adalah kembalikan semuanya hanya kepada Allah. Maka konsepnya adalah fafirru ilallah. Kembali semuanya kepada Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, itu bukti Allah itu pengen komunikasi dengan kita. Bro. Ketika Allah memberikan masalah, Allah pengen komunikasi dengan kita. Seorang Deddy Corbuzier, Allah pengen negur dia, pengen ngomong dengan dia, dikasih masalah yang gak enak. Maka biasanya ketika seseorang dikasih masalah sama Allah, dia akan mengangkat tangannya. Langsung mengatakan, ya Allah saya khilaf. Ya Allah saya salah. Maka saya sering mengatakan, kadang-kadang kita menganggap Allah hanya seperti mobil ambulan. Kenapa? Dibutuhkan hanya di saat darurat saja. Minta sama Allah, ya Allah. Tapi jangan sombong ketika engkau diberi banyak kemudahan oleh Allah. Di situ kadang-kadang Allah cuek dengan kita, nggak mau ngomong dengan kita. Kenapa? Karena biasanya kalau banyak kenikmatan kita justru melupakan Allah.
Yang paling celaka apa? Dikasih masalah oleh Allah, dia tetap tidak ingat Allah. Menyalahkan Allah. Diajak ngaji, ayo kamu punya masalah, ayo kita ngaji. Jawabannya apa? Udah pernah. Hati-hati pemirsa. Kalau Anda diajak untuk berbuat baik, Anda menjawab udah pernah, hati-hati. Besok Anda susah, Anda berdoa, ya Allah saya minta rezeki. Malaikat akan teriak, udah pernah. Hati-hati. Maka kadang-kadang begini, saya begitu sederhana mengilustrasikan itu bro. Bro Dedi di atas, punya karyawan di bawah, dilempar uang 50.000. Biasanya apa yang dilakukan oleh karyawan kita? Uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang lempar uang. Bro Dedi lempar lagi, uang 100.000. Uangnya diambil. Dia tetap gak lihat siapa yang lempar uang. Akhirnya Deddy Corbuzier jengkel. Kesekian kalinya tidak dilempar uang, tapi dilempar batu kena kepalanya. Begitu dilempar batu, apa yang dia perbuat? Baru nengok ke atas. Oh, ada yang lempar. Artinya apa? Karena begitu banyaknya nikmat yang kita dapatkan, kita kadang-kadang melupakan Allah. Maka Allah butuh ngasih masalah kepada kita. Maka saya sering mengatakan, ketika seorang mukmin mendapat masalah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu ketika dilempar batu, yang dikejar oleh anjing bukan yang lempar tapi batunya. Tapi ketika Anda dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar batu sama cewek cantik. Yang dikejar bukan kerikilnya, tapi ceweknya. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi kembalikan kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka apa bahasanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah. Yang menyelesaikan masalahku Allah. Ketika Anda punya masalah, jangan pernah mengatakan, ya Tuhan, saya punya masalah yang sangat besar. Bahasanya dibalik. Wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Kenapa? Karena sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhan. Jangan menyepelekan Tuhan. Disitulah kenapa saya sering mengatakan kepada para santri, amalan yang bisa kita baca apa? Salah satunya adalah sholawat hasbi robbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi robbi jallallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ini pelajaran tauhid untuk sahabat saya Deddy Corbuzier. Hanya Allah tempat kita curhat. Kalau ibu-ibu punya masalah di rumah, jangan curhat di WA story. Jangan curhat di IG story. Suaminya jam 10 malam belum pulang, kenapa Anda curhatnya di Facebook? Aku kedinginan nih, ya Allah. Dibaca sama Deddy Corbuzier, tak temenin po. Anak Ansor ikut baca, malah ketawa. WK. Gus Miftah nggak mau kalah, cemungut. Kenapa kita umbar aib kita? Seharusnya kita curhat kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kamu curhat kepada tetanggamu, nggak ada jaminan tetanggamu selalu baik denganmu. Ketika masih baik, tidak akan membuka aibmu. Tetapi ketika sudah ada masalah, ngember. Semua orang sekampung tahu. Tapi kalau kita curhat sama Allah, Allah nggak akan pernah japri Deddy Corbuzier. Bro, Miftah curhat sama gua, nggak pernah. Maka hasbi robbi jallallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Allah. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya saya mengatakan, walaupun kelihatannya pandemi ini begitu besar, tapi Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in. Ini masih dianggap kecil oleh Allah. Kenapa kemudian Allah menganggap kecil? Karena corona ini hanya sebagian kecil kekuasaannya Allah. Maka saya selalu mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Kalau kemudian hari ini bumi terlockdown, pemirsa, ketuklah pintu langit dengan doa. Kenapa? Karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk para hambanya. Maka kalau kemudian kita punya keyakinan itu, ayo kita bangun Indonesia hari ini. Kena musibah harusnya kita rukun, harusnya kita bersatu. Yang terjadi tidak, bro. Hari ini yang berbeda dengan kita anggap salah.
Beda dengan kasusnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang memusuhi Nabi Muhammad, Muhammad pasti benar, musuhnya pasti salah. Tapi ketika Anda dimusuhi oleh orang, bisa jadi musuhmu benar, kamu yang salah. Atau kamu yang benar, musuhmu salah. Makanya jangan kegeeran loh. Dikasih masalah, kita dimusuhin sama orang, kita bilang begini, nggak apa-apa, gua dimusuhi, toh Muhammad juga dimusuhi. Perumpamaannya ketinggian, bro. Kalau lo dimusuhi sama orang, lo yang salah, bisa salah. Orang lain bisa benar. Kalau Nabi Muhammad dimusuhi orang, Nabi Muhammad pasti benar, yang musuhi pasti salah. Maka saya jadi teringat ketika ngomong kerukunan ini, supaya kita segera kelar dari musibah ini, syaratnya harus rukun. Saya teringat umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang, sampai akhirnya jatuh kemiskinan, bahkan banyak umatnya Nabi Musa yang meninggal. Akhirnya apa? Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Sekali sholat, hujan belum diberikan. 2 kali sholat, hujan belum diberikan. Sampai 3 kali sholat istisqa, hujan tidak turun. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa matur sama Gusti Allah. Gusti, Tuhan, ini sudah sholat istisqa. Kenapa engkau tidak menurunkan air hujan? Apa jawaban Allah, bro? Wahai Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur. Karena ada umatmu yang tidak rukun. Karena ada umatmu yang saling bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Nabi Musa tanya, Tuhan, siapa umatku yang tidak mau akur? Siapa Tuhan? Ngomong sama saya. Apa jawaban Allah? Mus, aku gak mungkin ngomong sama kamu. Masa Gusti Allah ngerasani? Mus. Masa Allah ngomongin orang? Mus. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa mengumpulkan umatnya, dia katakan kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian pengen mendapatkan siraman air hujan dari Allah, syaratnya satu. Apa? Jadilah umat yang akur. Jadilah umat yang rukun. Jadilah umat yang saling bersatu. Tidak saling menggunjing, tidak saling mengolok-olok, tidak menganggap dirinya paling benar. Akhirnya umatnya Nabi Musa kemudian saling memaafkan, mereka rukun, akur, dan yang terjadi apa, Bu? Allah menurunkan air hujan. Pelajarannya apa? Kalau kemudian bangsa ini pengen mendapatkan rahmatnya Allah, ayo kita rukun, kita akur. Jangan sampai kemudian gara-gara permusuhan di antara kita, bangsa ini mendapat azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diprovokasi untuk berpecah belah. Bangsa ini sudah terlalu lama bertikai. Saya dulu dengan Bro Dedi menganggap setelah selesai pilpres semua kembali menjadi normal. Tapi ternyata sampai hari ini belum bisa menjadi normal. Tetap saling bermusuhan. Bahkan saya biasa dibilang Tiasar, Miftah, Ustadz kafir. Sukanya mengucapkan Natal dan lain sebagainya. Sudahlah, kita nggak usah berdebat. Hari ini kita ngomongin perdebatan soal mengucapkan Natal. Sementara orang di luar sana sudah pergi ke bulan. Siapa yang nyampe bulan? Neil Armstrong dengan selamat. Buktinya apa? Neil Armstrong selamat mendarat di bulan. Berarti yang mendarat di bulan adalah Neil Armstrong dengan selamat. Orang lain sudah bilang bagaimana kemudian kayak Cina hari ini membuat matahari yang panasnya lebih hebat daripada matahari. Kita masih berdebat hanya soal mengucapkan Natal. Anda yang mengucapkan silakan, enggak juga silakan. Yang lucu apa? Benci dengan ucapan Natal, tapi ikut diskon Natal. Maka saya teringat, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Ayo kita bangun kasih sayang ini. Sudah tidak ada permusuhan antara satu dan yang lainnya. Habib, kiai, semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Saya ditanya, Gus Miftah, apa sih bedanya Habib sama kiai? Bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Kalau anaknya Habib pasti jadi Habib. Anaknya kiai belum tentu jadi kiai. Ya. Anaknya kalau Habib nasab, kiai nasib. Coba antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, ayo kita akur. Jangan lagi saling bermusuhan.
Ya Allah, jangan lagi saling menghina. Hari ini kita gampang banget bro mengkafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menyalahkan orang. Semua orang dianggap salah, seolah-olah dia yang punya kapling surga. Lucunya lagi apa? Sholat kagak pernah, ke masjid kagak pernah, ngaji gak pernah, pede masuk surga. Pertanyaan saya, malaikatnya lu amplopin berapa? Atau jangan-jangan lu punya orang dalam? Maka hari ini kita belajar supaya bangsa ini mendapat rahmatnya Allah. Kita harus menjadi bangsa yang akur, menjadi bangsa yang bersaudara. Gus Miftah mah ngomong begitu karena Gus Miftah pro pemerintah. Nggak ada urusannya dengan itu. Saya dengan Deddy Corbuzier jelas posisinya. Apa? Pemerintah benar kita dukung, salah kita kritisi. Betul bro? Nggak ada hubungannya dengan itu. Maka kembalikan semua kepada Allah, menjaga kerukunan dan memperbanyak ibadah. Gayanya kemarin nggak boleh ke masjid teriak-teriak. Pemerintah kafir nih, kita dilarang ke masjid. Kita nggak boleh ngaji. Pemerintah anti agama nih, kita nggak boleh pengajian. Padahal COVID. Padahal yang teriak-teriak ini dulu boleh di masjid, juga nggak pernah ke masjid. Yang teriak-teriak ini dulu juga nggak pernah ngaji. Kalau hari ini kemudian kita ditegur melalui pemerintah, kita nggak boleh ke masjid. Karena barangkali selama ini kita terlalu jauh dari masjid. Kalau kita hari ini tidak boleh ngaji ke majelis taklim. Karena barangkali selama ini kita terlalu jauh dari majelis taklim. Maka ketika satu saat nanti dunia pulih, Allah mengembalikan kenormalan ke bumi ini, saatnya kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Maka sekali lagi, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka kita berharap, mudah-mudahan di tahun 2021, Allah kembali menjadikan bumi ini normal. Salah satu syaratnya adalah dengan memperbanyak kerukunan sesama anak bangsa. Ingat saudaraku, jika Anda menginginkan sesuatu yang belum Anda miliki, yakinlah pertolongan Tuhanmu akan menolongmu selama kamu bisa mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Terima kasih. Kita akan kembali setelah time signal karena kita mau ngitung mundur bro. Langsung. Langsung. Bentar lagi. Detik-detik pergantian tahun di wilayah Indonesia bagian barat. Tadi sudah timur, tengah, sekarang barat. Kita lihat. Ayo. Oke, detik-detik bro. Udah ya? Tahun baru bro. Oke. Aduh, ini wilayah kita bro, wilayah Kita barat. akan lihat juga nih gimana keadaannya di luar. Termasuk di Jakarta ya bro Jakarta katanya ada gambar di Bundaran HI nih. Oh ini bro, di belakang bro. Oh tadi sini, pindah sini sekarang. Oke. Oh ini Bundaran HI. Yang kiri atas nih Bundaran HI. Kayaknya itu keramaian apa itu ya? Sebelahnya Monas ya ini ya kayaknya ya. Ya ini kayaknya juga dijaga juga supaya tidak ada keramaian juga. Tapi ya bicara kayak tadi Gus, tadi ketika Anda tausiah itu ya. Ada yang menarik loh, ketika manusia-manusia itu ketakutan dan berada di rumah, bumi menjadi lebih baik. Iya. Ya kan? Iya kan? Sungai menjadi jernih, Iya, langit jadi menjadi kelihatan cerah enak kan, nggak banyak dilihatnya. polusi. Iya. Tetap ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi mungkin kalau pandeminya udah selesai akan ada peringatan pandemi ketika manusia-manusia mungkin seminggu melestarikan bumi. Bisa begitu. Bisa jadi. Iya. Oh ini Oh ini ada di Bogor. dari ya. Oh, tapi sepi Kalau ya. bus ini di puncak kayaknya bro, di puncak ini. Nah, ini Di motor. puncak. Wah, luar biasa ya. Oh yang kanan Medan, itu Medan itu. Itu Medan. biasa. Oke. Kita menuju detik-detik pergantian tahun. Yang saya berdoa mudah-mudahan kawan saya ini segera mengubah status Tapi memang di kita KTP. ini harus gini loh. Enggak, kita ini memang harus mengikuti protokol ya, yang benar ya, yang benar, protokol yang benar, yang masuk akal dan benar. Karena kalau kita lihat aja tadi, nggak usah protokol, ya naik motor aja Nggak ada pakai helm, gimana sih? Jangankan masker, helm itu langsung matinya langsung loh. Nggak pakai sakit dulu Anda. Sek gitu ya? Iya, tapi mereka nggak peduli itu. Apa dulu, apalagi masker. Apalagi masker. Aduh. Makanya Perlu kesadaran bro, Perlu dari kesadaran. semua pihak. Kasihan Bersatu. pemerintah menghimbau teriak-teriak tapi kita nggak sadar-sadar. ya betul. Tinggal 14. Oke, kita akan hitung mundur Kita ya. hitung dari angka 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Selamat semuanya. tahun baru everyone. Mudah-mudahan dengan harapan baru. Wah, tahun baru kali ini berbeda sekali suasananya. Ya. Tidak ada ini nih. Dar. Ada ya. Tapi ya gara-gara itu nggak ada bising telinga ya bro ya. Oh iya betul. Kadang-kadang orang itu lucu. Kan knalpot malam tahun baru diblombong. Oh. Tapi digedein. Telinganya sendiri ditutup. Kan kurang Itu ajar. dia, kadang-kadang petasan, adu gede. Aduh, kalau berani gas 5 kiloan tuh. Nyalain di rumah, pasti gede banget tuh bunyinya tuh, ya kan? Ler gitu bro ya. Iya, betul. Tapi asik ini loh. Dengan kondisi yang barangkali kita nggak pernah ketemu selama ini. Memang. Betul. Coba yang Medan tadi ternyata yang tidak pakai helm itu di Medan bro. Oh di Medan Di nggak pakai helm? Medan. Ayo kawan-kawan Medan yuk. Ini corona belum berakhir Oke. loh. Tapi itu nggak hanya di Medan, di mana-mana kayaknya ya sekarang. Helm tuh, wah udah. Apalagi mak-mak yang naik motor. Aduh, the power of Wah, mak-mak. polisi takut. Aduh. Sama mama. Iya gimana? Polisi ngomongnya satu, mak-mak bilangnya 10 kali. Gimana? Itu kesadaran HI kita. sepi bro. HI Baru sepi. ini, malam tahun baru HI sepi. Ya, bagus artinya. Dan kadang-kadang memang gini, kadang-kadang ketika masyarakat bilang, wah kok dilarang, wah pemerintah tangan besi begini ya. Memang harus, sometimes kadang-kadang harus begitu. Iya, Kalau nggak gimana lagi, kalau nggak ya nggak bisa. memang kadang-kadang tangan besi diperlukan bro ya. Ya harus kalau kayak dalam keadaan seperti ini gimana? Kalau kita mau kalem-kalem aja, nanti gara-gara satu Kayaknya orang, umur lo sampai sekarang ini ya, baru ini malam tahun baru di HI sepi. saya seumur-umur tahun baru nggak pernah kepinginan tahun baru bareng sama Gus Miftah, bener deh. Tapi yang jelas, hanya tahun ini saya nggak keluar negeri gara-gara COVID. Biasanya juga nggak keluar negeri gara-gara nggak punya duit. Tapi gara-gara ini kita bisa ketemu. Nah, ini kan Iya, ini kan luar biasa. Gara-gara ini lo malam tahun baru ngaji kan. Betul. Nih, Tetap keramaian. masih ada kembang api di sana. Masih ada kembang api. Ini di mana Oke. ini? Ini di Medan ya? Oh, di Medan tidak ada COVID kayaknya. Di Medan tidak ada corona. Bukan bro, dia niatnya nembak COVID bro. Tunggu. Dor itu kan. Maaf, ini kembang api atau nembakin gedung? Aduh. Masih ada. Masih ada Oke. 1-2 yang nyalain kembang api ya nggak apa-apa Ya lah. nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tetap prokes kan. Cuman ya gitu. Iya sih kalau Dedi di rumah udah nggak perlu bikin letupan-letupan. Kenapa bro? Karena yang di rumah lebih banter letupannya. Kok gitu? Ya anak-anak asisten Oh, maksudnya. asisten. Tapi gitu kalau terjadi keramaian seperti itu nanti bertanggung jawab. Nah kalau kecuali kalian bertanggung jawab habis keramaian ya kalian swab masing-masing mungkin ya kan. Iya. Terus jangan nyalain orang juga kalau misalnya ada yang sakit. Kasihan orang tua yang Oke. yang kondisi badannya tubuhnya nggak sehat ya kan. Nanti kalau kena COVID gimana? Ya kita bersyukurlah apapun keadaan itu. Ya. Oke. Kita akan ke time signal. Oke. Saya Angela Tanu Sudibyo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun yang baru membawa kebaikan serta keberkahan bagi bangsa, negara, dan kehidupan kita semua. Alhamdulillah bro, tahun baru bro. Ini ngomong-ngomong ada sahabat Ansor di studio nih. Iya dari tadi. Apa harapan kalian Ansor 2021? Ayo Ajat. Bah, malah mau izin bertanya nih, Bah. Oh, kalau tanya apa boleh. lo? Secara pandangan Abah pribadi, dalam konteks spirit, adakah perbedaan momentum tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah? Gitu. Ya. Adakah perbedaan momentum? Ya jelas ada, yang satu Masehi, yang satu Hijriah. Jelas Secara beda spirit, ya, bro, ya. secara spiritnya, Bah. Oh, secara spiritnya. Secara spiritnya sebenarnya ya setiap pergantian tahun ya begitu-begitu aja. Ada make wish, ya kan? Tahun baru, kemudian ditandai dengan hijrah. Hijrah itu yang tadinya belum baik berproses menjadi baik. Tapi ketika berproses, jangan menghina yang belum baik. Itu yang tadinya belum berjilbab, kemudian berjilbab. Tapi ya jangan menghina yang belum berjilbab. Kan dulunya lu juga sama.
Jangan sampai gara-gara kita berhijrah merasa paling baik, semua orang disalah-salahin, semua orang dikafir-kafirin, nggak boleh. Tentunya dengan proses bertahap, kan begitu. Saya nggak boleh marah-marah sama Daddy, kamu harus pakai kopiah. Lah fungsi kopiah untuk Daddy untuk apa? Kan tuh nyegat rambut, dia kagak punya rambut. Daddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, sisiran. Iya ya, bener Iya ya. kan, kasihan amat kan lo ya? Bener. Seumur hidup lo nggak pernah sisiran bro? Saya suka tersinggung tuh kalau misalnya sholat tuh dibilang pakai kopiah tuh. Bener tuh saya nanya buat apa? Ketika Iya saya kan? nanya, buat apa kopiahnya buat apa? Supaya nggak, oh iya ya maaf gitu kan. Tapi yang dulu dia paling tersinggung apa bro? Udah sunat belum sih? Ada. Ya artinya perubahan-perubahan itu pasti ada perbedaan lah antara Masehi dengan hijrah. Artinya jangan kemudian Anda yang merayakan malam tahun baru Islam kemudian mengatakan kalau Masehi mah nggak ada tuntunannya. Wah ya biasa-biasa aja. Yang kurang dari bangsa ini sekarang cuma satu, bro. Anak-anak santri apa? Saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Makanya kemarin juga saya juga mengucapkan Natal juga buat teman-teman Kristiani karena keluarga saya masih banyak yang Kristiani. Saya mengucapkan selamat Natal. Saya bilang Natal ini buat saya adalah ucapan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan Indonesia. Iya. Karena Indonesia bisa menghargai berbagai macam agama. Dan yang jelas seperti lo bilang, agama itu menyumbangkan banyak hari libur. Betul. Gitu. Semakin banyak agama, semakin banyak hari libur. Jangan kan? menghina agamanya tapi liburnya mau gitu. Liburnya mau, tunjangannya juga mau. Iya, betul. Makanya kalau kalian ya berdoanya yang jomblo-jomblo ya berdoa saja lah. Mudah-mudahan tahun ini segera dapat jodoh. Betul. Kan saya selalu bilang kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Nah, mengenaskan. Jadi kita banyak berharap bro ya. Ada kebaikan-kebaikan di tahun 2021. Selain itu harapan kalian apa? Kira-kira kayak Ansor sendiri harapannya apa? Kita bisa, yang jelas secara umum Mbah ya, kita semua berharap pandemi ini cepat selesai. Kemudian bangsa ini bisa lebih kuat dan bersatu. Sudah banyak belajar dari apa yang masa-masa sulit yang sudah kita alami di tahun 2020. Kalau saya jelas, fa inna ma'al usri yusron. Bahwa ketika ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Saya selalu mengatakan begini, kenapa orang berpuasa itu sabar? Padahal kalau dia minum, makan nggak akan ketahuan. Kenapa dia nggak membatalkan diri di dalam kamar, makan, kemudian keluar pura-pura puasa? Jawabannya satu bro, kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Iya kan? Karena yakin datang. Artinya apa? Kalau kemudian kita hari ini dikasih musibah, pasti akan ada berhentinya. Yang namanya puasa itu pasti ada berbukanya. Gak mungkin kita puasa terus tanpa ada bukanya. Kita pasti akan mendapatkan hari rayanya. Dan gak mungkin seseorang mendapatkan hari raya kecuali dimulai dengan berpuasa. Lu puasa gak sih? Wih, saya puasanya kan tiap hari Pak. Oh tiap hari? Iya. Udah sekali Pak Anda Pak? Diet Pak. Tapi itu Gus. Makanya ada kata-kata kan sekarang misalnya membela Allah, membela Tuhan, menghina Allah, menghina Tuhan. Sebenarnya menurut saya begini, kalau kita tidak yakin pandemi ini akan berakhir, itu juga kita menghina Tuhan. Betul, ini cerdas ini. Sudah jam 12 malam lebih baru smart people-nya muncul saudara-saudara. Bukan, mulai 2021. Oh, berarti mengawali 2021 dengan kecerdasan seorang Dedi. Iya. Karena dari tadi cuma baca prompter. Aduh. Itu bro ya? Bener dong. Jadi ketika seseorang nggak yakin pandemi berakhir, dia berarti menghina dia Tuhan. menghina Tuhannya. Ketika Iya. dia tidak yakin besok bisa makan, dia menghina Tuhannya. Iya. Karena Tuhan menjanjikan kita kok. Iya Cecak dong. aja yang cari rezeki hanya melalui lidahnya dia dapat rezeki. Betul. Padahal seharusnya dia protes bro. Kenapa? Karena rezekinya terbang. Cecak nggak bisa terbang. Nyamuk bro. Bener. Tapi- Bayangin susah ya. Nggak bisa. Tapi keadilan Tuhan yang terjadi apa bro? Bukan cecak yang mendatangi nyamuk. Tapi nyamuk kayaknya. mendatangi cecak. Iya. Lah artinya kalau kamu nggak berani nikah gara-gara belum punya pekerjaan, kamu kalah sama cecak. Gitu. Kamu harus yakin. Kalau kalian punya teman kalian punya pacar, kalian nggak punya pacar, kalian nemenin, kalian nyamuk-nyamuknya. Kalian nyamuk-nyamuknya. Gitu dong, asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Betul. Coba aku tanya sama kalian,
kalian hidup di dunia itu atas maumu atau atas maunya Allah? Kalau kamu bilang atas maunya orang tua, belum tentu bro. Banyak yang gak jadi-jadi. Kadang-kadang aneh loh bro. Nikah bertahun-tahun gak punya anak. Anak SMA di pinggir lapangan jadi bro. Oh iya betul. Tahu-tahu anaknya namanya Muhammad Ronaldo. Kita itu hidup di dunia karena diundang oleh Allah. Kalau kita diundang sama Allah, berarti yang bertanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Gua diundang sama Dedi untuk podcast. Yang bertanggung jawab dengan tiket pesawat gua seharusnya Dedi. Enggak. Tapi selama ini enggak. Beneran. Itu sukacita, itu suka hati. Ya. Itu namanya menyumbang, Pak. Oh, namanya Iya, nyumbang, iya, Pak ya. iya. Saya baik amat sama Anda, Oh, Pak ya. iya, bagus. Jadi kira-kira di tahun 2021 gua di podcast lo sebagai apa sih besok? Setiap kali Anda ke podcast saya itu pasti ada masalah, Pak. Oh, ada masalah. Ada masalah yang perlu diterangkan supaya masalahnya lebih baik. Iya. Terakhir kali Anda di podcast saya. Karena podcastnya Deddy Corbuzier itu mendatangkan Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah menyelesaikan masalah tanpa makalah. Betul. Saya juga punya quote akhirnya, Pak. Apa, Pak? Saya nunggu orang teledor. Karena begitu teledor, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini baru masuk ini. Ya oke lah, anyway kita minta sama Allah, kita sama-sama berdoa sama Allah ya. Karena apapun itu kita syukuri dan kita harus optimis bahwa tahun ke depan kita bisa lebih baik. Karena apapun kita harus minta sama Allah. Karena wa idza salaka ibadi anifa inni qarib. Ketika engkau minta kepadaku, aku itu dekat. Betul. Aku itu dekat. Maka saya minta kawan kita Ustadz Muhammad Romli, Ustadz Roy untuk bisa memimpin doa. Oh ternyata ganteng. Iya, tapi itu tadi kalau berbicara sama beliaunya jelas teori itu tadi. Apa itu? Tumpang tindih. Tumpang tindih apa, Gus? Ya karena berat badannya terlalu gede. Iya. Silakan Ustadz. Baik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita beristighfar di awal tahun baru ini 2021. Kalimat yang pertama kali keluar dari lisan kita adalah istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, falakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, pada awal tahun 2021 ini kami berdoa, harapan kami begitu banyak, cita-cita kami begitu banyak. Pinta kami ya Allah, angkat pandemi ini. Hilangkan ya Allah segala wabah yang sedang merebak. Ya Allah, hari ini kami berintrospeksi, bermuhasabah, mengingat perjalanan di akhir tahun 2020. Kami banyak melakukan dosa dan kesalahan yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Ya Rabb, kami ingin tahun 2021 kami menjadi pribadi-pribadi yang baik. Amin ya Allah. Amin. Pribadi-pribadi yang lebih tangguh dengan Engkau didik kami dengan sebuah pandemi, dengan sebuah makhluk-Mu yang bernama Corona. Ya Allah, jadikan negeri ini
Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah, amin, amin. Jadikan pemimpin-pemimpin di negeri ini ya Rabb Amin ya Allah, amin. senantiasa Engkau bimbing, menjadi uswah bagi kami, menjadi contoh dan suri tauladan bagi kami bangsa Indonesia. Ya Allah, jagalah kerukunan di antara kami umat beragama, umat Islam. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mahabbah, saling mencintai, saling menghargai, yang mengakui perbedaan bangsa Indonesia ini ya Allah, menjadi negeri yang senantiasa Engkau berikan keberkahan. Ya Rabb, tahun baru telah datang. Jadikan kami pribadi-pribadi yang betul-betul Engkau ridhoi. Bertambah lagi ibadah kami ya Allah. Di tahun lalu kami banyak melalai kepadamu. Di tahun lalu kami banyak meninggalkan perintah-perintah-Mu. Di tahun lalu kami sering bermaksiat. Izinkan di tahun yang akan datang kami semakin giat beribadah. Kami semakin senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami datang di penghujung tahun dan di awal tahun ini dengan taubat kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Tubu ilallah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kami bangsa Indonesia bertaubat ya Allah. Seandainya pandemi ini menjadi sebuah teguran bagi kami, maka dengan istighfarnya kami, dengan mohon ampunnya kami, angkatlah ya Allah segala macam bentuk wabah, penyakit yang sedang merebak ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap keluarga yang ada di negara ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang ada di setiap rumah tangga menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami ya Allah bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan panggillah ya Allah ketika kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ribuan orang setiap hari meninggal dengan COVID ini ya Allah. Jadikanlah sebuah peringatan bagi kami. Kafa bil mauti wa izah. Kembalikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat tahun baru 2021 kepada kita semua. Perayaan Natal 25 Desember 2020 ini dan tahun baru 2021 kita harus menjalani beberapa keadaan yang berbeda akibat datangnya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita berdoa dan mohon berkat pada Tuhan Yang Maha Kasih agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di Tahun Baru kita akan dapat menyelesaikan pandemi ini, mengatasi pandemi ini, dan bangsa kita merupakan bangsa yang kuat untuk tetap melakukan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan kita semua.
Kembali lagi bersama kami pemirsa. Anissa, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Zila, selamat tahun baru juga buat pemirsa iNews yang ada di rumah. Dan di tahun 2021 ini tentunya banyak harapan karena di tahun 2020 banyak pandemi COVID-19 banyak yang mengatakan bahwa 2020 itu adalah tahun sunyi. Benar Apa harapan sekali. kamu di 2021 Zila? Yang pasti soal pandemi ini semoga cepat berakhir dan vaksin benar-benar bisa bekerja untuk menyembuhkan Betul. COVID-19. Dan meskipun sudah ada vaksin, tapi hidup bersih, hidup sehat, dan pakai masker terus dijalankan. Terus dijalankan. Baik, pemirsa, Kapolda Metro Jaya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pangdam Jaya menginspeksi sepanjang Silang Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Wakil Gubernur memastikan tidak ada kerumunan dan berterima kasih kepada warga DKI Jakarta yang telah mematuhi imbauan pemerintah dan aparat. Kita lihat. Dalam inspeksi ini nampak Jalan Jenderal Sudirman ini lengang, bahkan tidak ada aktivitas karena kondisi ini sesuai harapan dari pemerintah dan aparat Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya yang telah menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Tamrin Monas. Pengamanan akan terus dilakukan hingga pukul 3 dini hari nanti untuk memastikan tidak adanya kerumunan masyarakat pada tanggal 1 Januari pagi. Alhamdulillah kita rasakan malam ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan kami minta semua masyarakat tetap berada di rumah masing-masing menikmati malam tahun baru bersama keluarga. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Pangdam dan seluruh jajaran Forkopimda yang selama ini membantu mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Situasi ibu kota terkendali, aman, tidak ada kejadian menonjol, dan tidak ada kerumunan. Alhamdulillah, konsep kita untuk crowd free night dan car free night bisa dipahami oleh masyarakat bahwa tujuannya adalah untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID dapat dipahami oleh masyarakat DKI Jakarta. Nah, Nisa, kita sudah di penghujung acara nih, waktunya kita untuk pamit mundur. Kita sudah menemani pemirsa di rumah selama 4,5 jam. Semoga di tahun baru ini pemirsa di rumah juga mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah. Dan pemirsa, tausiah akhir tahun bersama Gus Miftah dan Deddy Kobusier berakhir sudah. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dari seluruh dunia ini dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan praktekkan 3M. Saya Anissa Dasuki dan saya Fazilah Khairunisa. Sampai jumpa. Selamat tahun baru.